Nah, di dalam ajaran agama Islam pun sebetulnya itu menerangkan secara detail. Tunggu gitu. Pak, tunggu Pak. Anda tadi menerangkan agama Anda kan? Bukan agama saya kan? Bukan Yesus Iya, saya kan? tapi arahnya ke sana loh. Jangan salah. Tunggu. Enggak, nggak bisa. Mbak, kuasa Allah tuh nggak bisa diceritakan, Mbak, kuasanya. Jangan diceritain, Langit dan dibuktiin. bumi. Kalau diceritain mah dongeng. Oh, Muslim. Robi. Oke, Muslim, gimana ini? um, Yang temanmu ini, Robi. Enggak, saya mau bertanya aja Kak. Tadi saya dengar mengenai yang kenapa Tuhan mesti turun ke bumi. Nah itu alasannya sih, menurut saya kurang puas ya. Di sini saya bukan ahli apologet agama atau apa, saya cuman Apologet? Apa itu apologet? ya bukan ahli banding-banding agama atau ahli Oh, apologet kitab itu suci gitu ya. bukan banding-banding agama. Saya cuman secara logika aja tadi membahas kenapa Tuhan perlu turun ke bumi. Tadi jawabannya Kak Agatha apa tadi? Untuk membuktikan dia Bukan. Tuhan yang benar di antara Tuhan yang palsu. Oke, secara logika simpel aja sih. Kenapa mesti dibuktikan Tuhan Loh. turun ke bumi? Repot amat. Ya turun ke harus dibuktikan dong. Yang namanya kepercayaan itu perlu dibuktikan. Hanya orang tolol yang percaya tanpa bukti. Itu namanya iman. Mbak, Secara dengan logika. dengan manusia itu hidup, dikasih nafas, dikasih jantung, dikasih organ tubuh, itu udah membuktikan bahwa Allah itu maha besar loh, Tuhan itu maha besar loh. Tuhan yang mana? repot-repot? Tuhan Ya, yang Tuhan mana? semuanya, Tuhan umat Karena manusia. semua Tuhan mengaku menciptakan manusia. Loh. Justru itu kenapa saya sebagai Muslim, kenapa di Islam diajarkan di Al-Quran semuanya jelas. Kalau memang saya bukan ahli Al-Quran, tapi kalau memang Sekarang gini Bang. kalau memang kasih- kamu mau tahu isinya Al-Quran, kamu harus tanyanya ke ahli tafsir Al-Quran. Ini Jangan kita cuma pakai baca terjemahan kita doang. pakai logika sederhana ya. Ketika saya mengatakan saya punya mobil, saya harus membuktikan saya punya mobil. Untuk meyakinkan seseorang itu harus membuktikan sesuatu secara logika. Kalau nggak dia cuma sesumbar. Contoh kayak kamu bilang kamu sarjana misalnya, kamu harus membuktikan ada ijazah yang membuktikan kamu sarjana. Orang tidak akan percaya kamu sarjana tanpa ada ijazah. Itu semua omong kosong. Demikian logika yang sangat sederhana. Sekarang saya tanya, boleh tanya balik. Kalau Mbak Agatha sendiri Logis beragama Kristen atau Analogi beragama Katolik, saya boleh tanya, Logis kenapa nggak? cuman modal terjemahan yang Kamu nggak mau Bible, nanggapin terjemahan gitu? analogi saya yang logika sederhana? Logika apa? Loh. Logika gimana? Loh, kamu nggak mau nanggapin logikanya? Ketika kamu mengaku sarjana, kamu nggak bisa membuktikan kamu sarjana dengan ngomong doang, ya kan? Itu kamu tanggepin Ya. dulu, logis nggak? Sesuatu. Pembuktian sarjana itu mungkin terlihat ya, kita bisa sudah bekerja di mana, kita bisa keterima Kamu di tempat bekerja menggunakan pekerjaan. ijazah nggak? Harus. Ada yang pakai ijazah, ada yang Kamu bisa tidak. sebelum melamar Jangan menjadi samakan tentang pegawai, Kalau kamu juga menurut harus saya, membuktikan jangan samakan ijazahmu. tentang Ya konsep kali. kehidupan manusia Loh, dengan konsep kamu nggak Tuhan. mau Itu nanggepin. berbeda. Bukan masalah nggak mau tanggepin. Kalau saya Lah, lihat, logis nggak? Karena kamu bilang tadi, Mbak, kenapa Tuhan harus turun ke dunia? Ya untuk membuktikan itu. Bodoh. Jadi jangan sekarang gini yang Cuman tapping-tapping orang bodoh, Bang, itu saya di bawah. Baca lagi deh Bible-nya sendiri, Saya jangan bilang. cuma terjemahan aja gitu. kamu nggak usah lari-lari. Sekarang gini, sekarang bukan lari-lari, saya cuma mau tanya satu aja. Dah, goblok. Kebodohan yang hakiki itu nggak mau ditanggepin. Harusnya kamu tanggepin kalau mau pakai logika. Saya pakai logika, kamu pakai emosi. Saya dari tadi santai kok terpojok. Ya kan? Itu logis. Kenapa? Tuhan harus turun ke dunia. Karena dia udah janji sama Musa, akulah Tuhan yang menyelamatkanmu. Janji sama Abraham, aku Tuhan yang menyelamatkanmu. Dibuktiin.
Dia turun ke dunia orang mati dan menyelamatkan semua orang di perjanjian lama. Itu bukti. Tuhan itu bukan ngasih janji kayak obat panu. Itu loh. Ini logis. Logika paling sederhana. Sistem di kepalamu itu gimana sih? Nggak bisa nangkap ini. Lari kok kemana-mana, ke Katolik ke ini. Dah, gak laku kau. Kalau mau main logika, ayo sama saya. Tapi tanggapin logika saya. Jangan gak ditanggepin dong. Saya santai nih, Cok. Itu. Sok, kalau mau pakai logika, ayo. Aku demen. Kalau kalian cuman congor, nanya, ingat ya. Kalau kamu bernarasi, kamu pertanggungjawabkan narasi kamu dengan logika dan data. Silakan Lana. Malam, Mbak. Selamat pagi. Silakan, mau bertanya apa? Kok pagi di sini masih malam ya? Itu bukan urusan Anda. Dunia ini bukan hanya di Indonesia. Oh, kirain Mbaknya di Indonesia domisilinya. Jadi Oke, silakan mau bertanya apa? Bentar, Mbak ya. Saya ganti dulu. Bukan dia orang sibuk, saya orang sibuk. Ngapain pula? Saya nungguin orang yang nggak ada waktu. Halo Rama. Halo, salam. Ya, salam. Silakan Rama mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana ini? Islam atau Kristen? Sebetulnya saya sendiri gini Bunda, banyak sekali ya yang mengikuti kreator-kreator ini, sehingga saya boleh gitu untuk berpendapat gitu. Anda dari agama apa? Saya beragamanya sih Muslim Bunda, namun saya mempelajari daripada sifat 25 Nabi dan 25 Rasul. Anda mempelajari sifat bahwa dari 25 Nabi? Ya. Nanti dulu. Sebelum Anda mempelajari sifat 25 Nabi, saya tanya dulu. Bapaknya Isa deh. Sebelum kita ke sifatnya ya. Kita tahu dulu. Jadi ranahnya kan pasti kan ke ketuhanan. Enggak lah. Saya cuma mau tahu bapaknya. Nah gini aja. Saya tanya dulu, oke. Silakan. Tanya dulu. Kalau Yesus itu adalah nama Yesus. Yesus itu nama kemanusiaan firman Allah. Nah, itu kan sama artinya gini dengan nama Allah. Allah itu kan nama gitu. Allah bukan nama Jadi dalam iman kami. Perlu dijabarkan ini, harus. Anda Karena kan apa? Itu sabar. gini, Bunda, nanti dulu. Kalau Gini, yang gini, namanya gini. kita tahu bahasa ya, itu harus tahu Bernarasi dulu. atau bertanya? Huruf dulu. Huruf tahu dulu huruf, apa arti huruf dan apa arti kata. Nah, itu punya makna nanti. Nah, ini jelas ya, nanti arahnya lebih luas. Artinya kita menghargai dan menghormati sebagaimana yang dikatakan kita tahu semenjak lahir ataupun katakanlah sudah mengenal itu arti agama. Nah, agama itu jelas ya, ada misalkan Nabi Isa itu adalah pengikutnya juga terdahulu adalah Nabi Isa dulu sebelum Nabi Muhammad. Nah, ini secara keterangannya untuk supaya mendasar gitu. Makanya Isa sama dengan Muhammad, cuman waktu digubrakan ke alam dunia melalui Siti Maryam itu ya, dia karena tidak punya bapak, artinya bapak itu artinya dia secara langsung Ruhul Kudus, kan gitu kan. Nah, di dalam ajaran agama Islam pun sebetulnya itu menerangkan secara detail. Tunggu Pak. Anda tadi menerangkan agama Anda kan? Bukan agama saya kan?
Bukan Yesus iya, saya kan? tapi arahnya ke sana loh. Jangan salah. Tunggu. Nggak bisa. Ini nggak bisa. Bisa Itu gantian sudah TikTok klaim. kan? Sebab Saya tadi apa? dengerin Kita Anda. juga sama menghormati dan menghargai dari apa yang diinikan oleh kehidupan yang sekarang ini. Dulu waktu Bunda ini. Bisa gantian? Anda jangan bernarasi liar. Anda bertanya kepada saya tentang Yesus. Anda tidak boleh menjelaskan Yesus dari perspektif Anda, karena Yesus bukan iman Anda. Itu. Kalau Anda mau menjelaskan Isa, silakan. Tapi jangan pernah menjelaskan Yesus kepada saya yang mengenal Yesus. Sampai sini paham? Sabar. Mau memahami sifat apa kamu? Yesus bukan Isa. Kalau kamu mau bahas Isamu, silakan. Tapi jangan pernah menjelaskan Tuhan saya. Itu koridornya. Silakan Pak Rama. Silakan dibuka mute-nya. Dia ini ngomong terus, makanya dia nggak dengar kata-kata saya. Silakan. Kalau Anda mau menjelaskan Isa, silakan. Jangan jelaskan Tuhan saya. Oke? Siapa sebetulnya? Saya tanya, Nabi Isa itu siapa sebetulnya? Saya tidak tahu, itu nabi kamu. Saya tidak mengenalnya. Itu bukan Itu kan Tuhan. yang dilahirkan oleh Ibu Maryam kan? Loh, Maryam yang mana? Ya Maryam yang melahirkan itu yang Maryam ini dituhankan siapa? sama Bunda, yaitu Yesus itu kan? Oh bukan, jangan disamakan. Jadi itu ke sana loh, jangan salah. Saya kasih data. Maryam di dalam kitabmu, bapaknya Imron. Maria di kitab saya, bapaknya Yoakim. Jangan disamain. Beda bapak kok disamain. Jangan. Maryam itu binti Imron, bukan binti Yoakim. Ada di kitab saya. Maria, ibu dari kemanusiaan Yesus. Nama ibunya Hana, bapaknya Yoakim atau Eliakim. Anda mau jelasin apa? Anda nggak kenal Tuhan saya. Tolong ya, jangan masuk ke ranah saya. Itu bukan hak Anda. Anda tidak kenal. Ya, silakan dibuka lagi mic-nya. Jangan disamain. Kita udah beda. Silakan Pak Rama. Tapi sebenarnya saya mau membahas kata Allah. Tadi kan Anda bilang Allah itu nama. Dalam iman saya, Allah itu bukan nama. Bagaimana kalau kita mau membahas itu? Nama Allah. Saya suka membahasnya. Silakan Rama. Dibuka mute. Aslinya aja sok siapa namanya? Asli apa? Asli nama Bunda siapa? Nama Bunda siapa? Ya Bunda yang ngomong sekarang. Ini namanya jelas. Rachel Abdullah II. Nah, artinya di situ kan nama kan. Kalau ditanya nama tersebut, mana yang nama Bunda tersebut? Kalau dipegang tangan pasti tangan, kalau dipegang rambut namanya juga rambut, kalau yang melihat itu pasti mata. Mana namanya? Anda Nah, dari situ sama. tidak tahu yang namanya trikotomi atau hakikat manusia ya. Manusia itu terdiri dari total Apa arti tubuh. manusia? Coba saya pengen tahu apa arti manusia. Itu punya arti loh. Saya jelasin. Substansi dari manusia adalah tubuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu substansi dari tubuh manusia. Plus pikiran, plus roh atau napas. Itulah manusia. Substansi dari manusia itu. Jadi ketika dipegang rambut saya, ini adalah milik saya. Tentu, namanya Agatha. Ini pasti dikatakan rambut Agatha, bukan rambut Rama. Nih yang namanya substansi. Manusia, namanya Agatha. Sampai sini paham? Terlalu receh saya bicara dengan Anda. Saya mau bahas kata Allah. Narasimu tadi. Dalam iman kami Allah bukan nama. Allah itu hakikat. Bagaimana kalau kita bahas itu? Setuju?
saya suka bahas nama. Jangan. Itu penjelasan saya, substansi dari manusia. Anda kira tai gigi saya manusia? Bukan. Penyusun dari satu manusia itu tubuh, jiwa atau pikiran, roh atau nafas. Bukan tai gigi, bukan tai hidung, bukan tai kuku saya, saya. Itu bukan substansi dari manusia. Perlu saya jelasin lagi detailnya trikotomi dari manusia? Sepertinya Anda nggak nyampe. Jangan, Pak Rama. Coba kami ya, Teh. Nyampe dong. Oke. Rambut bunda aja saya. Bagaimana dengan Bisa. nama? Mari kita bahas nama. Anda setuju Allah itu nama di dalam imanmu? Di dalam iman saya, Allah itu hakikat. Ya hakikat itu kan nama. Nama juga hakikat juga nama dari rumusnya Nama dari suku agata, kata. hakikat Nah manusia. sekarang tahu nggak bahasa? Dari sini aja Sekarang jelas. tahu nggak bahasa? Bahasa tahu nggak? Nih saya kasih lagi ajaran ya. Hakikat saya manusia, bukan agata. Agata itu nama saya. Ini kamu enggak? Ya udah, maaf Pak. Anda mempelajari sifat kejauhan. Anda aja nggak ngerti manusia itu terdiri dari apa. Ngomong memahami 25 sifat Nabi. Kodrat dari manusia aja kamu nggak tahu sampai saya mengasih tahu kamu. Kamu mau bicara apa? Kamu tidak bisa membedakan nama dengan hakikat. Ingat, hakikat saya manusia. Nama saya Agatha atau Rachel Abdullah. Sampai sini, kalau nggak paham, keluar aja. Berat saya mengajarkan orang-orang seperti ini. Sudah tahu kan bedanya nama dengan hakikat? Dalam iman orang Kristen, Allah itu bukan nama. Allah itu hakikat atau kodrat. Sampai sini paham? Sulit emang. Saya harus pakai bahasa kurang simpel lagi. Saya udah simpel loh data dan narasi saya. Oke, MM Dika 12. Silakan MM Dika. Halo. Ya. Malam. Selamat pagi. Malam. Iya. Ya, selamat pagi. Dika Ya. Islam atau Kristen? Islam. Silakan, mau bertanya apa? Ini cuma bertanya aja kah? Ceritanya nih. Boleh bertanya, Oh, boleh ditanya. Room saya room tanya jawab. Oh, tanya jawab aja. Boleh bertanya, boleh juga ditanyakan gitu ya? Betul. Apa ya? Ini masalah apa ya? Temanya apa ya? Oh, Tuhan Yesus adalah Rasul. Itu maksudnya apa? Tuhan Yesus adalah Rasul itu? Tuhan Maksudnya saya apa, Mbak? menjadi manusia dan digelari Rasul. Oh, kenapa? Kenapa kok Tuhan sama Rasul kok sama gitu? Kok disamakan? Sama seperti Ya. Saya manusia, saya guru, saya seorang istri, saya seorang anak, saya seorang ibu. Dalam satu kodrat manusia, saya punya banyak gelar. Demikian firman Allah yang jadi manusia yang namanya Yesus, gelarnya Tuhan, gelarnya Rasul, gelarnya Nabi, gelarnya Imam, gelarnya Raja. Itu kodratnya Allah dan manusia. Oh, kok gitu ya? Iya, itu dalam ajaran Kok kami. bisa? Kenapa? Oh, itu ajaran imannya Kristen gitu ya? Iya, karena itu fakta. Faktanya Tuhan saya itu adalah Allah dan manusia. Allah dan manusia. Kenapa ya kalau Tuhan, maaf ya ini nanyakan, Tuhan kok bisa mati, bisa bisa disiksa gitu? Gimana itu?
Mau tanya, ya, kenapa mau kalau membuktikan, maha kuasa ya? ya, mau membuktikan dirinya hebat. Setelah disiksa dan mati, dia bangkit dan kembali menjadi hal atau tubuh yang lebih mulia. Gitu. Dia mau membuktikan kepada dunia bahwa sekalipun kamu membunuhku, aku bisa hidup. Sekalipun kau menyiksaku, aku bisa sembuh kembali. Gitu. Tuhan Yesus mau membuktikan kehebatannya. Apa harus kan Mbak disiksa dulu Harus. gitu baru Harus. manusia tuh kayak bahwa dia itu Tuhan gitu? Harus supaya melihat apakah dia tahan uji. Banyak manusia yang disiksa tidak tahan uji, mati dan tidak bangkit lagi. Tetapi Tuhan saya itu tahan uji. Sama seperti kamu, kalau kamu beriman kepada Tuhanmu supaya masuk surga, kamu harus tahan uji dari dosa. Ya kan? Gitu. Jadi ngapain Kalau itu Yesus itu demikian? Untuk enggak membuktikan dirinya tahan uji. Kalau menurut saya ya Mbak, kalau manusia itu ya wajar aja diuji Mbak, diuji itu wajar aja. Tapi kalau Tuhan apanya yang diuji, sedangkan dia aja berkuasa, untuk apa diuji-uji segala buat apa? Dia kan Membuktikan kuasanya perlu diuji. Dia punya kuasa, dibuktikan kuasanya dengan bangkit. Nah, kalau Tuhanmu seperti apa kuasanya? Kenapa tidak bisa diuji kuasanya? Seperti itu maksud saya. Silakan, sabar dong. Silakan Mbak, buka mute-nya Mbak Dika. Silakan. Yuhu. Mbak Dika, silakan. Buat apa Mbak dibangkitkan Mbak, namanya manusia. Ya, dibuktiin. Nabi Muhammad kami itu manusia Mbak, itu Saya manusia, nggak nanya Nabi manusia Anda. cuma sekedar Saya nggak terus nanya apa yang Nabi Anda. ditanyakan? Tuhan Anda bisa nggak membuktikan kuasanya? Karena ini bicara Tuhan. Tuhan Yesus tuh Tuhan saya. Iya, Dia membuktikan dirinya Tuhan. Ya Allah Mbak, kuasa Allah tuh nggak bisa diceritakan Mbak kuasanya. Jangan diceritain, Langit dan dibuktiin. bumi. Kalau diceritain mah dongeng. Ya udah ya, nggak nyampe. Ngapain diceritain? Dongeng banyak di luaran sana. Itu nggak penting bagi saya. Yang membuat takjub manusia adalah bukti dari kuasa. Kuasa itu dibuktikan, bukan didongengin. Oke?